Rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jabrix Official. Jabrix Official. Dan kita sekarang di segmen ngocol. Ngocol. Wah, ngobrol colongan. Kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama orang Ambon yang ternyata Jawa. Iya. Itu sudah. Halo, gue Yobes. Iya. Sebagai apa? Gue juga bingung. Lu pernah dengar tentang Sri Mulat? Pernah lah. Siapa yang nggak tahu? Wah, itu legend banget itu. Zaman gue masih piit itu. Sri Mulat, iya. Gue pokoknya kalau Sri Mulat udah mau nongol, udah paling depan, nonton depan TV itu udah paling depan tuh udah pokoknya. Musiknya tonet trit trit. Nah, teng 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 teng. Kalau ngomongin Sri Mulat, ada nggak hal yang paling lu inget tentang Sri Mulat? Ada. Apa? Waktu itu yang paling benar-benar gue ingat tuh ini horornya. Oh, Dracula-Draculaan. Oh iya. Lu takut nggak sih sama sosok Dracula saat itu? Oh iya, itu benar karena kan di setting apa namanya? Lighting-nya. Deng terus Draculanya keluar serem banget kan itu. Ngeri ya? Ngeri banget. Ternyata hari ini ada Draculanya. Oh serius lo? Sih. Bang, canda ah. Gue serius. Bang, amit bang. Ah serius? Bang, Lu takut nggak? bang gimana bang? Ya! Ini sosok Dracula dari Sri Mulat. Kenapa lu ketawa? Tadi lu takut? Dracula gigi nyatu. Nih, Mbah Thohir. Itu sudah gantung gigi. Kalau petinju gantung sama tisu. Iya. Gantung gigi. Iya. Gigi satu sudah tidak menggigit leher. Jadi? Menggigit mana saja, bisa tangan, bisa kepala, bisa badan. Waduh, lebih ngeri. Enggak, gue mau tanya, itu nyamuk apa Dracula? Ya, semacam nyamuk ya. Oh iya, karena satu ya, Mbak. Nah, enggak, Mbak Thohir sendiri, kita Ada siapa juga lagi? ada lagi yang salah satu sutradara, Oh ya? penulisnya Sri Mulat juga. Ini kreatornya Sri Mulat. Yoi, salah satu kreatornya Sri Mulat. Iya. Salah satu kreatornya. Pak D. Ribut Kennedy. Iya, kita panggilnya Pak D karena Pak D. masih ya sama kita Seumuran? enggak. Kalau secara umur tuh Iya, tahu Pak. Gajah Mada dong. Tahu Pak D tahu. Waktu dia umur 5 tahun, dia ulang tahun, Iya. saya MC-nya. Saya kirain Pak D lahir waktu Iya. Gepetto bikin Pinocchio. Ya, betul lebih lama lagi dong. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol bareng Ya. para Nyun Sewu, para senior. Legend para senior. Oh, ini matur suwun loh ini. Oh, legend dong, Mbak. Legend. Itu minuman. Legenda. Legenda. Wisata tuh yang di Woi. Saya ngomong apa? Mas hati-hati. Sri Mulat. Sudah. Tangan saya mana ya? Iya. Itu gak Kan masalah. ngomong legend. Legenda itu loh. Bukan saya. Tadi di mana? Tadi di bawah. Tadi di mana? Dia ada di sini. Oh, lah terus? Gara-gara Mas Tor bilang Legend. Nah, terus sekarang mana ya? ini juga salah satu Iya. Oh, iya. kekayaan dari gimmicknya Sri Mulat. Dan itu nggak pernah bisa lepas, Pak De. Sampai sekarang semua pakai. Betul. Kalau saya lebih suka yang itu juga tuh. Yang mana? Akan tetapi. Akan tetapi. Ya itu. Akan tetapi. Eh, Yang bawain siapa sih? aku kalau itu nyanyiin kalau itu sebenarnya termasuk baru kalau itu Oh. akan tetapi Akan tetapi. jadi ketahuan kalau gimmick itu ya kalau yang bawain yang punya pasti lebih Dapat. tahu Dapat. kata kayak orang punya pas orang kawat ini akan tetapi Nah, kalau mau ngomong soal Sri Mulat, kita bicara dari runutan awal dulu nih. Ya. Kalau Sri Mulat itu kan memang nggak lekang oleh waktu kan? Betul itu. Sampai sekarang jok-jok dan humor-humornya Sri Mulat itu masih banyak yang make. Saya Bang Jabrik, kadang-kadang kalau saya mau MC atau mau ngelawak gitu lah, gitu kan di mana gitu. Saya pasti reviewnya Sri Mulat. Nah, ngomong-ngomong soal lawak, ngomong pelawak juga Enggak. maksudnya ngelawak sambil ngemis tapi ngomong-ngomong soal lawak nih, kan tadi lebih tahu ya. Apa sih kategori lucu itu apa sih, Mas? iya kalau dulu zaman maestro kita masih hidup yaitu Pak Ya. Teguh itu mendefinisikan lucu itu adalah lucu is aneh is lucu Oh. itu yang didefinisikan sama Pak Teguh. Jadi banyak sih analogi dalam sehari-hari, misalnya kita ngelihat bapak-bapak pakai daster main bola, aneh kan? Aneh. Ya, betul. Jadi lucu. Betul. Tapi kalau itu kita lihat sudah kedua tiga kali udah nggak lucu lagi. Ya. Karena sudah nggak aneh. Betul. Jadi sesuatu yang aneh itu pasti jadi lucu.
Tapi seiring perkembangan waktu, saya sendiri juga akhirnya merumuskan bahwa lucu itu adalah permainan logika. Permainan logika. Manakala ada logika yang dijungkir balikan, itu pasti lucu. Baik itu secara verbal maupun secara gestur. Contohnya Pak De. Kalau secara gestur itu namanya gini, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Amerika, orang Eropa, kalau minum pasti gini kan? Betul, Ya. Pak. Jelas juga ke mulut. Tapi ketika kita geser kemana? Iya. Kita geser ke sini. Iya. Atau di mana-mana orang terima HP kan begini. Iya. Tapi itu halo. Iya. Itu secara gestur. Kalau Secara Tadi. oh ya, kalau secara verbal atau secara dialog lebih banyak contohnya, misalnya atau contoh gini. Yang dialog itu misalnya gini, Pak, di sini parkir mobil aman ya? Oh, aman. Tanya jangan Iya. mobil enggak, nanya doang. Oh. Kayak gitu kan ya. Iya. Atau misalnya lagi dengan dialog, kalau dengan verbal gini, saya bertamu di sini, tamu mau pulang, balik lagi, kenapa? Duit saya jatuh. Yang punya rumah kan Oh, kita bingung ya. Aduh. mana kan perasaan tapi bapak di sini ada tuh, mau berapa Pak? Itu udah seadanya. Seadanya. Jadi dia minta ongkos. Kan itu bukan Iya. hilang. Artinya kalau hilang kan mungkin dia tidak ingat berapa Betul, duit yang betul. jatuh. Iya. Logikanya gitu Iya, kan. iya. Ketika tidak logika akhirnya ketika ada berapa Pak? Harusnya logikanya kan nggak banyak sih, cuma 500.000. Betul. Tapi di amplop. Iya. Itu logikanya. Ketika ditabrak, logika dipermainkan. Berapa yang jatuh Pak? Udah saat ini. Malah minta. Lucu Iya. itu adalah analogi yang terbalik. Ya, ya Eh, itu ditabrak. tadi permainan logika. Permainan logika. Permainan logika, ketika ada logika yang ditabrak, dijamin pasti. Satu contoh misalnya gini, "Loh, Mas David, atau Mas, adiknya berada di mana? Itu. Oh, itu memang ganti salin batu. UI sudah diganti loh. Jadi, iya. kenapa menjadi itu? Karena nama lembaga itu nyaris jarang terjadi sebuah lembaga itu diganti nama. Itu saling 50 tahun dia departemen, sekarang jadi kementerian. Betul. Tapi UI sampai sekarang masih UI kan. Betul. Kalau kita bilang itu, oh itu sih UI, itu sudah diganti. Oh iya. Padahal masih UI juga. Itu secara verbal. Kalau secara gestur tadi misalnya ini tangan hilang terus minum atau hancur itu secara gesturnya ya. Ketika dua hal itu kan nama itu ada dua medianya. Kalau nggak verbal, gestur. Nah itu dilogikakan di acak-acak, ditegalkan sudah dijamin satu kali. Itu rumus dasar. Tapi kalau rumus dasar itu tidak paham, jangan coba jajal pelawak. Ini jadi pendemo aja. Tahu ya. Satir. Itu memang begitu ya. Ternyata, oh kalau kita tarik benang lurus bahwa sebetulnya simpel komedi ya Pak. Simpelnya iya. dalam arti kata hanya membalikan sesuatu yang normal menjadi Tidak normal. normal ya. Jadi itu hanya dilakukan orang-orang yang IQ-nya di atas 120. Wah, dia IQ-nya berapa Data? 40. 20 gimana? Artinya awalnya 40. Iya, terus Sekarang udah lebih naik. Sekarang sudah 5. Turun dong. itu kalau Ya, kita bicara iya. soal komedi. Komedi. Secara pandangan Pak Dery Pak yang De. sudah istilahnya lama lah menangani. Iya. semua. Berarti salah satu pencetus 9 berarti kalau salah satu. totalnya 10 ya Pak. Iya. Salah Emang satu begitu, Bang. 9 opo gitu. Iya. Salah semua. Salah semua. Pencetus atau ide situasi jadi situasi. Nah, itu berarti Pak D itu. Oh enggak. Enggak, beda-beda. Jadi gini, di Simuat itu ada kalanya, jadi gini, tuntutan untuk masuk Simuat itu sangat sulit. Ya. Ini boleh nanti dicek sama saya. Belum tentu melamar. Itu harus diterima. Sangat selektif seorang pakar itu. Pas itu apa bertangan dingin ya. Artinya, makanya Simuat itu bahan bakunya pelawak, harus pelawak. Kalau kita lihat apa ya, komedi lain bahan bakunya belum tentu ada MC, ada pemain sinetron. Iya, betul. Iya, betul. Kalau Simuat itu bahan bakunya pelawak. Iya. Makanya sebelum masuk harus ada juga, makanya ada yang dari lucu, ada yang dari ketoprak, ada yang dari komedi, apa itu, macam-macam tadi udah pelawak. Jadi, masalah tadi, materi itu yang kita tidak sama kreator, ada kalanya yang menemukan si pemain di sini. Mainnya. Oh, bisa terjadi itu di saat di Ya awalnya panggung. bisa spontanitas, Oke. terus dibakukan akhirnya. Oh. Misalnya tiba-tiba dulu seorang Pak Dundot menemukan, dulu kan masih handphone, belum ada video call, Ya. telepon rumah itu, halo, Mm-hmm. Pak Dundot bantu, cek dulu Pak, pasti nggak ada, pasti bener Pak nggak ada, lo kalau nggak percaya nggak ada. Ini lagi-lagi Iya, logika iya, yang ditabrak kan. Kalau sekarang jadi basi karena udah ada Iya, video video call. Betul.
Nah, itu bisa di mana pelawaknya? Iya. Kenapa pelawak bisa menemukan itu tadi? Kecerdasan. Kecerdasan seorang pelawak itu menunjukkan bahwa waktu itu makanya pelawak itu artinya pasti gak jauh dari seorang profesor. Pernah itu sudah enggak ini tidak hanya di Indonesia bahkan di Sudah diteliti. Eropa gitu rata-rata IQ karena gini, jangan salah ya maaf. Nilai IQ itu tidak selalu paralel dengan nilai akademis. Bisa saja dia kalau di sekolah rankingnya cuma ranking 5, tapi IQ-nya bisa lebih tinggi dari ranking 1. Iya, betul. Karena nggak ada hubungannya antara nilai apa tadi akademis dan nilai IQ. Nggak ada hubungannya, mereka hanya teman biasa. Itu aja kata-kata nggak ada hubungan apa-apa. Berarti itu ya, memang sesuatu itu kalau sudah kita yakin dan kita materi kita udah pegang, udah pasti berkembang kepada ini. Iya, atau lebih tepatnya ini ya itu tadi. Ini kalau terutama bagi yang masih muda-muda mau terjun menjadi pelaku profesional ya. Apapun, profesi apapun itu ada ilmunya. Jadi sutradara, jadi kameramen, jadi ustadz, jadi dokter, jadi pengacara. Sama, jadi kemudian harus menguasai ilmunya dulu. Dan bicara masalah materi. Yes. Udah tahu rumusnya dulu, oh ya permain logika. Nah kalau logika diberikan saya lucu. Apa, mau betul. Itu dipahami betul, dan mencoba mencari-cari. Kalau toh melihat punya orang itu sebagai inspiring aja. Inspiring. Jangan terus Kita kembangkan. plok jangan. Iya. Oh. Ada sesuatu yang baru lagi. Ya. Ngomong-ngomong soal Dracula ini tadi. pengembangan. Pengembangan dulu. Kan ngomong-ngomong soal pengembangan. Iya. Pada saat Sri Mulat itu kan kembangnya banyak. Ada Dracula, ada ini, ada itu, ada apa? Sorry ya, ada laki-laki yang berbanci yang identik dengan waria lah gitu. Mas Tesi biasanya. Mas Tesi, ya. Nah kali ini Dracula nih kita bawa. Iya. Mbah, Tohir. sejak kapan Iya. Mbah direkrut? Tadi apa mendengarkan? Oh iya, Mbah. Terseking mah. Tahun berapa Mbah dianggap sebagai Dracula? Apakah setelah masuk peti ini? Ya karena memang aki saya itu memang tinggi. IQ gara-gara IQ. Aki tinggi, aki saya tinggi. Aki itu yang punya toko. IQ. Ah, itu umum. Kalau ini? Kalau aki ini kan melawan. Ditabrak ya. Mbah, masuk di Sri Mulat sebagai Dracula apa memang ditunjuk langsung? Ya kalau saya dulu masuknya karena saya pelukis. Oh iya. Oh. Saya pernah dilukis. Sama saya juga. Misalnya kalau lukis wajah. bahasa sekarang jadi art lah orang art. Oh, artinya. Di Srimat waktu itu pelukis Pak Budi SR Armadi. Ya. Itu dia tuh melukis, tapi karena dia itu kadang-kadang nggak ada setting, kan repot. Ya. Dia tuh mencari, artinya dia narik saya, tawarkan kawan, cari. Dites aku masuk. Jadi pelukis kamu lah. Terus cuma itu punya baliho 3 meter sen. Jadi saya itu diangkat begitu ada hari ini besok malam akan datang. Oh, jadi kayak pemberitahuan di bioskop. Gedung film dulu. Iya. Oh itu Apa, jadi bor yang namanya Iya, istilah bor. orang tradisionalnya istilahnya bor. bor. Padahal sebutannya board. Karena orang kampung board. Bor. Dan Berarti itu- termasuk yang lukisan yang Iya, keliling-keliling itu kampung saya itu ya. tambahkan itu tadi yang di Mas Pak Tarya Galuh itu juga digunakan untuk promo. Iya. Jadi ada pakai becak, ada pakai mobil. Iya, dulu pakai Bor toa. itu dipasang. Iya. Saya pernah malam ini dengan judul Mayat Pembunuh. Nah, Maksudnya ada pakai toa. Wah. Saya saksikan nanti malam di daerah Surabaya muter-muter. muter. Saya pakai mobil, dulu ada kol. Iya, pakai Iya. kol. Untuk promo lah. Itu jadi Mbak awalnya menggambar itu reklame. Melukis, ya berjalan karena terus akhirnya aku nggak tinggal di rumah, tinggal di Sri Mulat. Karena di asramanya. Oh. Kalau yang bujang-bujang ditaruh di bawah panggung, kalau yang marah itu yang keluarga. Aku tinggal di sana lah. Jadi tinggal di sana, aku kan harus selalu ikut penuangan. Penuangannya ketika Pak Teguh menerangkan ceritanya pada Kalau pemain. bahasa Sumat, penuangan kalau kita briefing. Briefing. Itu hanya punya yang punya istilah penuangan itu hanya semula. Dituangkan ceritanya. gitu. Dituangkan. Nah, aku ikut karena harus tahu ceritanya. Ya, Alurnya harus tahu. Setnya lah eksterior, kalau interior lah kalau sekarang. Ya. Art berarti waktu Iya, itu. dari aktivitas kecil jadi yang tak gambar apa? Gambar itu harus menarik penonton. Yang penonton cek, aku ini nonton musiknya. Gambar itu harus nonton gitu. Melihat diri yang nggak lihat, nonton kecil lihat gambarnya. Kepengen Penasaran. nonton. Nah, itu harus saya di situ. Iya, iya. Awal mulanya dari Iya. situ. Nah, Nah, saya tuh nonton menerangkan, tahu ya, tahu. Tapi tekniknya Pak Teguh, cara menerangkan, tangkapan pelawak, saya gambar. Terus satu saat namanya almarhum Pak Imo itu kan dia Dracula. Berapa Paimo. Tapi belum ada peran horor yang lain. Tidak kuat hanya Dracula. Paimo. Nah, dia jadi Madam Dracula, jadi Pangeran Dracula. Nah, ketika jadi Madam Dracula, Pangeran Dracula kan nggak ada. Iya, betul. Nah,
karena saya background saya dari teater, dari drama, aku nyoba. Nggak usah lucu, nggak usah bayar, nggak usah malah, yang serius pokoknya. Nah, aku menjiwai masuk lah. Jadi akhirnya aku mulai bisa dipasang kalau saya mau macam aku pasang. Nah, terus akhirnya itu tiap malam Jumat. Iya. Nah, kalau malam Senin malam Selasa itu horor lokal. Kalau Jumat itu Dracula, Frankenstein. Oh, hantu-hantu impor. Nasional. Oh, ya, hantu impor. Kuntilanak, Pocong-pocongan. itu dari dulu itu. Nah, itu kan nggak ada. Aku dicoba main di situ. Oh, akhirnya aku jadi sedikit sudah lumayan horor. Aku masuk 5 tahun 67. 67. Oh, gue lagi di Karang sama bokap gue. Betul. Jadi Nah, air. itu orangnya Itu gitu. Gunung Semeru aja masih segini tingginya. Nah gitu ya, bisa naik sendiri. Jadi orang Surabaya yang masuk terima masuk awal orang pertama terima saya masuk di situ. Surabaya. Ada Pak Emo juga Surabaya. Hidayat yang nyanyi Ya, Abimanyu ya. Abimanyu Belum. belum. Terus Di atasnya Tarsan loh. Berarti kan gorila. Itu hutan. Itu hutan. Ini Pak D Tarsan. Beda. terus itu akhirnya ya masih lah di situ. Terus berjalan lama-lama UJSN itu kan saya tahu kalau saya dari Seni. drama, dari seni, dan saya pelukis membantu setting lah. Akhirnya saya juga di setting panggung. Jadi saya jadi make up man juga, make up man Horor. Efek. bukan efek. Oh, iya. Karakter. Karakter, make up karakter kalau sekarang. Ya, istilahnya makeup karakter. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi apa namanya? Dracula. Oh iya, enggak masalah soal melucu itu tadi berarti secara Sri Mulat tidak dipenting, maksudnya gini, lucu itu ada porsinya, ya kan? Tadi kan kalau Mbak kan dimintanya udah kamu jadi Dracula aja, udah begitu aja, gitu kan? Berarti di Sri Mulat memang punya pakem sendiri ya tadi? Iya, jadi gini. Pakem itu kayak tadi pertanyaan itu tapi semua trik atau begitu penciptanya kira atau enggak itu bisa orang bermain. Terus kembali ke itu tadi Dracula. Kenapa kok satu-satunya kelompok komedi kan zaman 5 tahun 60 itu juga ada Dardanella, ada TV yang macam-macam, gambus segala macam yang nomaden apa istilahnya berkeliling. kobong. Nah hanya Sri Mulat yang punya konsep komedi ditonton dengan horor. Ini kan dua genre yang bertolak belakang. Iya. Kenapa bisa muncul gitu? Karena Pak Teguh secara personal, Pak Teguh itu suka nonton film-film horor. Dan di era tahun itu belum ada film horor dari Thailand, Mas Indonesia, dari Hongkong, dari Amerika semua. Amerika ya karena Merina juga ya, tentu. Iya. Lee Van Cleef, Itu mau arisan Amerika. nanti ada Lee Van Cleef, Boris Karloff, Peter Cushing. Itu Pak Teguh sangat-sangat Christopher Lee. Christopher Lee. Oh, Horor dari Itu tuh Anak mana bang? Anak gang 4. sekarang jualan tinjau itu. Nanti Pak. Pak Teguh itu begitu mengagumi itu nggak tahu ya mungkin seorang Pak Teguh itu gini loh. Dia seorang seniman dengan sekaligus pedagang. Kenapa pedagang? Karena dia orang China. Ya, Ya. Nah, itu ya. melihat pasar. Jadi kreativitasnya didamaikan dengan pasar. Itu iya. karena orang China. Jadi begitu dia ngeliat Dracula, kenapa tidak ya Dracula dikomedikan dengan komedi ini kan dua hal yang bertolak belakang. Betul. Maka dari sanalah muncul akhirnya menjadi apa ya semacam ya semacam bahwa kenapa bisa lucu dan serem ini banyak orang itu seorang petugas penasaran kok serem dan lucu bisa terjadi itu rahasianya di mana rahasianya kita juga menjadi tokoh horor seperti Pak Toto ada Pak Imo dulu ada yang disebut Mas BDSR itu juga Dracula juga pokoknya jadi peran-peran yang gos-gos itu lah kuncinya adalah dimulai Pak Toto yang jadi pemain apa yang namanya horor itu mau bentuk mau Dracula mau siapa tidak boleh buat gerakan lucu jangan dialog kan dialog gerakan aja nggak boleh Iya, Dia harus serius. nggak pernah supaya Dracula ngomong. suspennya benar-benar terjadi Nyampe. Iya. nah ketika suspen terjadi lucunya jadi kenapa ya ketika suspen terjadi pertanyaan kok bisa lucu analoginya kayak bola di bola saat lepas ini jatuh membal ya Iya. semakin saya banting membalnya semakin mahal nah begitu semakin under pressure dipatahin dikit lucunya semakin lucu. Makanya kalau suspennya nggak ada, artinya suspennya nggak ada itu pemeran horornya atau pemeran Dracula itu banyak misalnya dengan gerakan ini atau mentah jadi.
Oke, serius ya digarapin. Benar. Lighting Iya, segala. ketika suspennya terbangun, itu ketika ketakutannya itu diprinter, itu pasti jadi lucu. Iya. Lawak yang serius kagetnya serius itu. Itu bisa lucu jadi. Bisa lucu. Iya. Jadinya Bisa dibuat-buat. dia lari tapi nggak jalan-jalan dong. Noleh lagi. Ya, ya perasaan ini kan ada logika lagi. Perasaan dia lari jauh. Kalau bahasa Jawa itu bengkelan. Nah, kalau lihat sesuatu yang menang bengkelan, terkesima sebenarnya. Perasaan dia udah biasa, tapi sebenarnya masih dikit. Ini menjadi lucu. Atau yang ngangkat gini, orang lihat ini, Iya. di depan aku. Itu yang akhirnya jadi antara horor dan kemudian komplain. Tapi kalau pemain horornya itu lucu, wah itu Pak Teguh bisa malah bisa di-stop. Itulah ya, segitu seriusnya era itu komedi dibuat. Ya, sebenarnya ya, Sri Mulyani itu memenuhi unsur drama. Iya. Apa drama Blok artinya memang ada bridging, ada pecah konflik, ada katastrofe memenuhi itu. Makanya ada yang bilang sebentar Simo itu adalah cerita lucu yang dibawakan oleh pelawak. Makanya kayak double cover gitu apa komedinya. Iya. Kadang gini. Bagaimana kita nggak lucu kan bisa lucu. Nah, ada gitu. Ada juga ceritanya lempeng serius. Melamar, bagaimana cara melamar itu bisa lucu. Tapi yang masuk Itu kalau Mas bicara melamar itu nanti bicara how to play. Gimana sih memainkan simulat? Kalau Anda lihat naskah itu hanya keripan aja. Benang merah. Ya, segmen 1 antara ini Jabrik datang ke rumah Pader nagih hutang. Pader minta tempo di depan. Akhirnya Jabrik kurang sambil marah-marah. Bagaimana lu nagih hutang dan marahmu jadi lucu? Nah itu. Itu yang nggak mudah. Iya benar. Kalau pelak sekarang mohon maaf lucu dulu baru masuk benang merah. Sehingga yang terjadi pas lucu dia up ratingnya, begitu pas benang merah tracking. Iya. Di semua itu banyak yang jago itu termasuk orang asli itu jago. Bagaimana ngomongin benang merah tapi sekaligus lucu. Misalnya marah-marah. Ngomong apa? Jangan marah-marah. Oh saya harus marah. Soalnya besok sama lusa itu saya harus marah di Semarang. Iya benar. Pernah tuh dia ya. Ini nggak pacaran nggak ngelucu loh. Iya. Serius loh ya. Minum enggak. Kalau makan aku mau. Iya. Tetap marah, tetap antagonis. Makanya sayangnya, kenapa kalau sekarang mohon maaf aku bilang, kalau sekarang itu semua pengennya lucu. Kalau di sini dia ada tokoh antagonis, antagonis sebenarnya. Itu untuk menunjukkan kelucuan. mancing numpang. Lihat mata saya merah, lihat mata saya merah. Kalau berbatu, colok kaki dia. Nah, dialognya tetap gitu, tapi jadi lucu. Sampai seorang Bang Thohir sendiri tidak pernah berdialog. Oh, Berdialog? Kalau pas Pada saat jadi Dracula nggak berdialog kan? waktu dulu enggak, tapi saya Iya. bisa berdialog mengimbangi mengangkat cerita, Oke. tapi tidak lucu. Contoh. Yang lucu sana. Oh, apa aja? Ada dialog. Saya mencari siapa? Saya mencari. paling hanya sebatas itu. Oh, Tapi tidak boleh dilucukan, nggak Kali boleh. ini, kabar lu ini nggak ada. Kami memang nggak ada. Ada dan. Kamu ada apa enggak? Ada apa enggak? Nggak boleh. Jadi suspennya biar terbangun. Itu dia memanggil yang panggil sekarang dia ngangkat. Gue penasaran. Praktekin sekali. Iya, ntar kita praktekin. Kalau dulu agak gitu juga, sekarang Oh iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Sri Mulat dan lawak era saat itu, kita lihat deh, di era-era itu nggak ada ya pelawak yang menertawakan lawakannya sendiri pada. nggak Oh, ada yang iya. tertawa di panggung. Tabu itu. Tabu. Tabu misalnya gini, aku udah spell bahasa Nggak ada kita. loh. Coba Iya, dulu. zaman dulu. Janjian itu kan Nggak ada. spell kan, janjian. Nanti ini oke. Tiba-tiba dia inner bawahnya. Aku bisa saja sebagai manusia, bisa saja ketawa. Nah cara mengatasinya dulu dengan gigit ini, itu bener. Dan lu harus tidak boleh Iya, ketawa. kadang-kadang ngebuang kamu itu padahal gue pernah sama menjojon tuh kadang-kadang gue harus begitu. Kamu tuh apa coba anjing gue ketawa. Nah sekarang itu menjadi biasa dan orang yang memproklamirkan dan membenarkan pertama kali Pak Tulis ketawa itu adalah Eko Patrio. Eko Patrio. Dia bilang, loh wajar dong saya manusia kok. Masa saya nggak boleh ketawa? Akhirnya Bukan ya udah. Mami Nunung ya? Enggak, Eko dulu. Oh, dulu ya? Eko dulu itu dulu ketawa tapi nggak ketawa kayak sekarang. Ya, waktu sama Mas Basuki itu nih. Si apa Eko yang gitu Eko tuh wah, ketemu sama temennya Atom yang tiap hari masa lalu sih ketawa. Akhirnya kenapa pernah dipertanyakan ada yang menggugat, kenapa ada pelakon main sama temen kita. Akhirnya jawaban itu yang akhirnya itu diaminkan oleh semua orang. Akhirnya sekarang Iya, Begitu sekarang waktu jadi itu. biasa. dulu tabu itu yang banyak. Iya. Serius. Di panggung memang Dulu justru kalau terjadi pelawak itu ketawa temennya main itu kalau angus ganyolannya. Udah janjian begini lu gak tahu materi sama-sama tahu kan? Lu masih di side break belum di break. Ternyata pengumpan ini makanya salah. Sama yang juga ketawa. ketawa kan kita. Sama yang ketawa kita lihat. Oh, Ketawa karena apa?
banyolannya Kita nggak boleh lu ketawa. istilahnya bahasa kita angus lah. Di dalam hati. Tapi nggak boleh ketawa. Iya, di panggung dulu Nah, kalau nggak lucu di panggung yang di sana tuh. Kobong lah istilahnya angus, kobong itu ketawain. Itu ya. Itu tanda lagi dia tanda. Ngomong-ngomong soal Sri Mulat dan berarti kan Sri Mulat ini salah satu grup ya Pak De? Dulu ada yang nyebut sebagai pabrik tawa. Pabrik tawa. Kalau Pabrik tawa. Pak kita dikenal dengan istilah pengusaha tawa. Iya. Semua itu jual bapak. Sebenarnya istilah pabrik tawa itu nggak tepat sih. Iya, Harusnya pabrik lawak. pabrik tawa. Pelawak gitu. Tapi yang lebih mudah dulu sampai disebut pabrik tawa. Artinya disebut hanya pelawak gitu loh. Kalau memang sudah disebut sebagai pabrik, berarti ada punishment atau hukuman dong di dalam pabrik itu. Oh iya. Apa yang bisa mendapatkan hukuman pada saat di Ya, pabrik? itu tadi Pak Teguh selaku owner selaku ini membuat sebuah peraturan walaupun tidak tertulis ya. Peraturan ini muncul juga karena permainan. Oh ternyata kaum mangki ini bener besok itu dibakukan sama Pak Teguh. Ketika besok materi itu atau gimmick itu dimainkan ini dengan keliru, itu tegur. Harusnya kayak kemarin. Oh, itu akhirnya dirumuskan. Jadi biasa, jadi gini, kayak hukum lah. Kejadiannya ada dulu dibakukan. Iya. Jadi rumus. Dari buku ya. Nah, memang ada apa istilahnya punishment dan reward. Kalau reward itu boleh dibilang nggak ada ya, tapi punishment ya melanggar ketentuan itu. Kalau parah-parahnya ya dapat amplop yang ada gambarnya Gapura dikeluarkan. Oh itu maksudnya itu. Karena dulu ada amplop, makanya Gapura. ada gambarnya Gapura. Nah Saya itu dapat berarti Gapura. Gapura. itu udah keputusan apa yang paling keras lah. Keras. Gapura itu. Kan Iya. nggak boleh dibantah. Nggak boleh. Mungkin satu saat 2 bulan 3 bulan kita bisa Bisa dipanggil lagi. Oh, Gapura itu berarti kita udah nggak bisa masuk lagi. Berarti kartu merah ya. Bisa saja, tapi tidak berlaku. Yang tahu hanya Tuhan sama Pak Teguh. Kapan waktunya dia Cat, nanti bisa saja 1-3 bulan atau 2 bulan dipanggil lagi, itu yang tahu Tuhan sama Pak Teguh Tuhan. Karena sistem itu masih sistem juragan ya, bukan sebuah manajemen. Oh, ini punya gua. Kalau iya, kalau kata kata Pak Teguh itu unik. Mohon maaf ini jadi yang satu contoh yang tidak baik. Jadi dia kalau mengapresiasi orang dengan visual atau dengan matian. Kadang-kadang kebun binatang. Tapi memberikan apresiasi juga dengan itu. Jadi sulit bedakan lu lagi disanjung atau lu lagi dimaki-maki. Tapi orang semua tahu. Oh ini, mohon maaf ya, ikut istilah yang kasar itu, tapi itu maksudnya sebenarnya apresiasi. Kandung. Oh, anjing lu lucu banget. Tapi misalnya gitu ya. Tapi juga ada kalau pas di mall gitu pasti lagi lu salah di mata beliau. Berarti agak membingungkan pelawak Ya ya. karena itu memang seniman dulu tuh dari ujung rambut ujung kaki itu seniman semua. Seniman. Jadi bahasa juga bahasa seniman. Berapa lama Pak De bergabung di Sri Mulat? Kalau Pak De nih, Kalau dari Pak De dulu. aku tuh dulu semua jejak ke Jakarta aku mulai ngaruh masuk ke sana. Jadi Sri Mulat tahun 84 bikin lomba lawak. Pesertanya 2000 sekian melahirkan dari pertama adalah Bagito. Aku masuk harapan 2 aja. 82. Setelah itu aku semakin tertarik tiap malam aku datang nonton di nyebeng, kalau istilah kita nyebeng ya, nyimak kayak nyantri tapi secara gelap-gelapan, nggak terus terang. Tiap malam aku nonton. Kita pelajari strateginya. Ya kayak tadi ngatain dia begini. Terus tiap malam orang pertama kali dekat sama itu dulu aku Martini, almarhum, yang pemeran perempuan di atasnya, tapi cantik di atasnya siapa namanya Tesi, profesional lagi pasti kenal pertama itu. Terus dari itu kenal Mas Ali suaminya almarhum Mbak Rina, terus kenal Pak Asmuni, diajak ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai aku diajak ngerti bupati selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku benar belajar tentang semua. 84, 80-an ya? 84 sampai, kalau yang sama Pak Asmuni itu sampai 90-an. Asmuni. Sampai 9 terakhir bikin kartu glamor di SCTV itu aku masih sampai bikin anak kesayangannya Asmuni. Sebenarnya masuknya berarti fase dong ya, maksudnya fase tahun 70-an ini fase. Oh iya, iya. jadi kalau bicara itu ada livingan. Iya gitu kan, angkatan. Tapi itu adalah Abimanyu, Paimo, Bandempo. Wah itu aku sarap Mbah. Siapa tadi? Panggung. Mbah Panggur itu aku nggak kenal, tahu namanya. Itu di atas Mas Tarsan aja. Itu angkatan pertama. Iya. Mbak Toyer? Angkatan aku ikut di angkatan pertama itu. Sama. Namanya Dodi Kudel, Dodi Badung, Dodi Kudel. Bronto Yujo. Bronto Yujo. Terus sama di Geger yang Ya. yang Bapak Itu aku kali itu aku hanya Itu mengenal. berarti sebelum ke layar kaca. Belum, masih keliling. Oh, masih keliling. Dulu kan itu yang bahan bakunya dari bagian Mataram.
Iya. Kadang-kadang orang dengan Mataram Pak Basio almarhum itu gabung dengan Sri Mulat. Wah, terima kasih. Pak De, makasih udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama Maaf kita tadi juga kalau terima kasih ya, terima kasih. ada beberapa hal yang habis Mai. Habis Mai. Tahu tadi ke depan. Aduh, belum selesai udah cabut aja. Aduh, mudah-mudahan sukses terus Pak De. Sehat selalu Mbak. Iya, amin. Baik guys, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi soal tahun berapa, bla 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 tentang Sri Mulat. Tapi ngomong-ngomong, Mbak tadi katanya tahun berapa? 60 ya? Yang kedua apa? 67 60 tuh. di Surabaya. Surabaya. Yang pertama England dan ke Surabaya tahun 61 kan itu ya. Oh. Saya nomor terus. Tadi katanya udah terima kasih. Udah. Oh, Saya udah Pak De. Orang udahan. Saya mau udahan, udah closing ini, udah closing. Dari tahun 61. 61 semua ke Surabaya. Dan saya jadi penontonnya gitu. Oh. Setiap hari saya nonton dari rumah ke UHR. Karena banyak yang kenal. Sebulan itu aku jadi mata dan Oh, 67. Oke guys, makasih banyak soal tadi udah Sri Mulat kita kupas mengenai tahun berapa Mbah masuk, Pak De juga masuk. Nah, ngomong-ngomong dagelan Mataram tadi. Dagelan Mataram tadi udah terima kasih. Enggak, ini emang dia udah closing, udah Dagelan bikin Mataram closing. itu embrionya dari Sri Mulat. Iya. Ya walaupun bukan embrio satu-satunya, Sri Mulat itu juga dari beberapa benih lah kolaborasi sedemikian rupa terpelok karena proses dalam akhirnya itulah jadi sebuah menu baru yang namanya Sri Mulat. Nah, dagelan Mataram itu sebenarnya juga berangkat dari sebelah ini. Jadi gini, ini cerita dikit ya. Kerajaan itu kayak pemerintah sekarang punya departemen-departemen. Nah, di kerajaan itu juga ada abdi macam-macam. Ada gudang juru pengangsu itu bagian logistik, kalau abdi Jurbaman. Ada namanya abdi juru ocehan. Juru ocehan itu ketika raja sedang suntuk, dia akan mendengarkan untuk suruh cerita. Ceritanya misalnya tentang masyarakat di luar tembok kerajaan yang hidupnya susah, sampai berdiri nyolong singkong tetangganya, tragis kan, tapi di mata raja itu jadi lucu karena dia tidak mengalami seperti itu. Nah, dari Abdi Hujan itu menginspiring terbentuklah dagelan Mataram. Uniknya dagelan Mataram apa? Dagelan Mataram identik Mataram jadi dengan Jogja, Jogja. Tapi pakaiannya, biskapnya, belangkonya Solo. Nah, itu uniknya dagelan Mataram. Di dagelan Mataram itu jadi imblo sampai munculnya ketoprak Resung, ketoprak Halaman, ketoprak Togong, dan ketoprak Meden sana. Nanti bisa kita bahas lagi. Salah satu embrio dari Sumatera ada termasuk dagelan Mataram. Dengan kita yang di Bareka, seperti tadi. Terus juga ada beberapa yang dari Ludruk kayak Pak Karsa, Mas Eko DJ. Artinya jadi suatu adonan baru ya. Yang seperti Mulat. Oke guys, Pak De, makasih. Mbak, makasih banyak. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi soal guyon yang Udah, kita mau cari golok. ya, Mbak sendiri masuk tahun 60 itu apa aja Mbak waktu itu? Peran-perannya? Peran-perannya apa aja? Lukis aku. Melukis tuh. Lukis reklama itu, baliho. Iya, itu tadi sudah Terus diceritakan. habis itu jadi pemain horor, jadi sertifikatmen, jadi itu. Kalau foto-fotonya itu? Ya tadi itu foto-fotonya. Oh, masa-masa muda. Itu waktu di Semarang, ada di Surabaya, itu campuran itu. Itu masa waktu tua saya itu. Muda? Ini mudanya. Terbalik. Oke lah kalau gitu guys. Kita sampai di... Ini benar selesai. Benar selesai. Oh, tergantung saya punya channel lah jadi Mbak ya. Makasih banyak Mbak. Makasih Pak De. Tapi ngomong-ngomong Sri Mulat masih ada nggak sih? Ngomong-ngomong, kita sih sampai berapa hari lagi? Secara kelembagaan sudah tidak ada, tapi secara kelompok atas ini, grup personal tim itu masih ada bagian di Surabaya. Artinya kalau ada instansi pemerintah atau perusahaan swasta atau apa mungkin kayak gini masih Bisa. ada organisasi mulai di Surabaya, ada di Semarang juga masih ada. Tinggal siapa sekarang Pak De? Kalau yang senior di Jakarta mau tinggal Pak Tarsan, Mas Polo, Mas Desi sama Pak Kadir masih hidup. Gimana apa kita bunuh aja dulu? Jangan. Yang itu. Masih kita bunuh. Ayo. Baik, oke guys, makasih banyak udah mampir di Jabrix Official. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita tadi bermanfaat, juga bisa menambah informasi mengenai Sri Mulat. Tahun berapa itu tadi Pak De? Oke guys, thank you. Jangan lupa subscribe channel yang lain yang di sini nggak usah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.